Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Anggraini. Saya dari kelas 11 IPA 1. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi PKN, yaitu bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, yang bagian B, yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Bab 3 yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Bagian B yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Peradilan. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang kedua yaitu dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Yang A yaitu Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24 ayat 2 dan 3. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang ketiga adalah klasifikasi lembaga peradilan. Sesungguhnya, Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung terbagi menjadi dua. Yang pertama, peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang bagian ketiga adalah peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Bagian B yaitu Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan digambar merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Itu 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Yang kedua yaitu kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Yang keempat yaitu perangkat lembaga peradilan. Yang A. Peradilan umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Yang kedua yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Bagian B, peradilan agama dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden atau Kepres. Yang kedua, pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Yang bagian C yaitu peradilan militer.
Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang D. Peradilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Yang kedua yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Yang E adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Yang kelima yaitu tingkatan lembaga peradilan. Yang A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang 2 hal berikut. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan. Yang kedua, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Yang B. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi 1 provinsi. Pengadilan tingkat kedua juga berfungsi sebagai berikut. Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. 6. Peran lembaga peradilan. A. Lindungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan.
B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. C. Lingkungan peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut: anggota TNI, seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dalam 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.